sebelum kita mulai pelajaran kita, majulah dulu dua orang memimpin kita dalam ibadah. Kita bernyanyi. Tuhanlah hadir, 1, 2, 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduk serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 15 ayat 20. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dan tembaga. Mereka akan menerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat yang kami di pada pagi hari ini. Terima kasih mulai kami akan mulai belajar kami. Supaya kami berkati mulai dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Guru-guru yang mengajar kami berikan kesehatan, ketabahan agar dapat mendidik kami murid-muridnya dengan baik ya Bapa. Bapa, kedua kami tinggalkan di rumah, apapun yang mereka lakukan, hanya kami mentanya. Terima kasih sempurnakanlah doa anak ini, melalui pencerahan yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Siapa ketua kelas di kelas ini? Hadir semuanya, Dek. Hadir. Oke, sekretaris siapa? Tolong absen nih, Dek. Ibu absen satu ya. Ya, Bu. Diam tambah. Eva Silaban. Hadir, Bu. Edwin Baho. Hadir, Bu. Kami. Hadir, Bu. Jessica. Hadir, Bu. Julianta. Christine. Hadir, Bu. Laba. Laruci. Lisda. Hadir, Bu. Melati. Hadir, Bu. Monica. Hadir, Bu. Natalia. Hadir, Bu. Natasha. Hadir, Bu. Renta. Sekarang jam 2. Sela. Sophina. Anita. Now is the second time to study. Tasya Nurul. Hadir, Bu. Tasya Siburia. Hadir, Bu. Tiara. Hadir, Bu. Yolima. Hadir, Bu. Veronica. Hadir, Bu. Fikri. Hadir, Bu. Yelen. Keluar, Bu. So Yosefa. Berarti 3 orang di luar ya? Ngapain mereka di luar? Latihan, Bu. Jadi kita lanjut pembelajaran kita ya adik-adik. Ya, Bu. Baiklah, topik kita pada hari ini yaitu Yesus pusat hidupku di dalam keadilan, kebenaran dan kasih. Tapi sebelumnya ibu ingin bertanya, siapa yang masih mengingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, apa dek? Tentang citra pelayanan Kristus, Bu. Di mana citra pelayanan Kristus benar-benar yakin dan percaya bahwa di mana citra pelayanan Kristus, Tuhan dalam Alkitab bertujuan baik untuk apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan manusia, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Kristiani, menerapkan pemahaman nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat pembelajaran kita? Pembelajaran sebelumnya, citra pelayanan Kristen digambarkan dengan beberapa gambar atau metafora utama, yaitu yang pertama gembala yang baik, yang kedua hamba yang menderita, yang ketiga iman besar, yang keempat guru atau rabi, yang kelima penerus. Baiklah, tujuan pembelajaran kita yaitu agar siswa dapat mengetahui nilai-nilai Kristiani yang berpusat pada Yesus.
Terus dapat membedakan perbedaan keadilan secara umum dan keadilan secara Kristiani. Terus yang ketiga, dapat mengetahui 3 pembenaran menurut Martin Luther. Yang pertama yang kita bahas itu yaitu nilai-nilai Kristiani yang berpusat pada Yesus. Nah, nilai-nilai yang berpusat pada Yesus mengacu pada prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam ajaran Kristen. Nah, ada beberapa nilai utama yang ditekankan dalam kekristenan. Ada yang bisa ingin membacakan nilai-nilai Kristen ini? 1. Kasih, 2. Pengampunan, 3. Kerendahan hati, 4. Integritas, 5. Belas kasihan, 6. Pengampunan dosa, 7. Hidup kekal. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu-satu dari nilai-nilai Kristen ini. Di mana yang pertama itu kasih. Kasih merupakan inti dari ajaran Yesus. Yesus mengajarkan untuk saling mengasihi sesama diri sendiri dan sesama orang lain. Kasih itu tidak bersifat emosional, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata menolong sesama. Saling mengasihi ya kalian di kelas ini, Dek? Iya, Bu. Seperti apa lagi saling mengasihi itu di kelas ini? Kali kalau siapa pernah kau tolong di kelas ini? Jadi bagaimana kok dia? Kita sudah membahas kasih, seperti apa kasih itu. Tadi ada yang menolong si dia menjatuh kan? Yang kedua kita akan membahas pengampunan, di mana Yesus mengajarkan untuk mengampuni orang lain seperti kita mengharapkan pengampunan dari Tuhan. Dia mencontohkannya saat meminta pengampunan orang-orang yang menyalibkannya. Siapa pernah di sini memaafkan temannya dia itu ada yang buat salah gitu dimaafkan? Kita maafkan ya teman-teman kalau buat salah atau ada yang balas memakai kejahatan? Pernah kau berantem sama temanmu di sini? Jadi udah maaf-maafan ya kalian, Dek? Maaf, kau bilang gitu. Enggak. Kan sama manusia harus saling memaafkan kan? Mengampuni kan? Gak boleh buat dendam. Gak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dia berbuat jahat sama kita harus membalasnya dengan kebaikan. Ya kan? Masih itu kan? Ya. Selanjutnya itu kita membahas tentang kerendahan hati. Seperti apa kerendahan hati ini? Rendah hati. Tidak sombong. Berbagi sama-sama. Berbagi belajar. Berbagi hati. Tadi katanya berbagi, baru Memberikan dan membantu teman dalam menyelesaikan pelajaran. dimana kerendahan hati yaitu Yesus meninggalkan kemuliaannya di surga dan hidup sebagai manusia yang rendah hati. Dia mengajarkan kerendahan diri untuk melayani sesama. Makanya kita di sini harus rendah hati. Gak boleh kita sombong, tinggi hati. Karena buat apa kita tinggi hati, sombong? Itu juga gak ada gunanya kan? Karena kita kan semua sama di mata Tuhan. Ya Bu. Yang keempat itu integritas. Integritas dan kebenaran Yesus menghidupi kebenaran itu memerdekakan manusia. Dia mengancam kemunafikan dan mengajarkan untuk hidup dengan integritas. Nah, yang selanjutnya belas kasihan. Di mana belas kasihan yang ditawarkan Yesus dengan anugerah yang tidak bisa diperoleh dari usaha manusia sendiri. Manusia diharapkan menerimanya dengan rendah hati. Makanya di sila tadi yang Ibu bilang itu kita harus rendah hati, nggak boleh sombong. Selanjutnya itu pengampunan dosa. Makanya tadi Ibu tanya, siapa yang pernah berbuat dosa, siapa yang kan kita ampuni ya kan, kita maafkan yang mereka kan. Nggak pernah kalian buat dendam-dendam sama teman kalian kan. Selanjutnya itu hidup kekal. Yesus menjanjikan kehidupan kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya.
Hidup kekal merupakan harapan dan tujuan akhir bagi orang Kristen. Paham kan adik-adik? Selanjutnya di sini kita akan membahas perbedaan keadilan secara umum dan secara Kristiani. Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu keadilan? Siapa itu keadilan? Ada yang tahu deh? Menurut kalian atau pemahaman kalian sendiri seperti apa itu keadilan? Menurut kalian kayak gini lah. Misalnya dalam rumah lagi kita buat anak pertama dan anak kedua. Anak pertama misalnya dikasih duitnya 3.000, sedangkan anak kedua dikasih 5.000. Adil ya menurut kalian? Tidak. Nah seperti itulah keadilan. Jadi keadilan itu artinya adil, tulus, benar dan tidak salah. Keadilan itu dihubungkan dengan kemanusiaan, yakni wajib memenuhi kepentingan diri sendiri sekaligus kepentingan orang lain. Oleh karena itu, keadilan harus memperhatikan kepentingan dari dua belah pihak, nggak boleh cuma satu, dua belah pihak ya deh. Terus kan di sini ada kasih agape, kasih ini keadilan secara Kristiani. Ada 4 kasih itu, kasih agape, kasih storge, kasih filia dan kasih eros. Siapa yang tahu itu apa itu kasih agape? Kasih dari Tuhan yang tidak mengharapkan imbalan. Ya, kasih agape ini kasih yang dari Tuhan yang tidak mengharapkan imbalan. Kalau kasih storge? Siapa yang tahu kasih storge ini? Kasih storge ini adalah kasih terhadap sahabat. Ada yang bersahabat di sini, Dek? Ada sahabat yang di kelas ini? Itulah kasih storge, Dek, kasih terhadap sahabat. Kalau sahabat kan saling mendukungnya kan? Saling menjelek-jelekan kan? Atau kalian sahabat tuh saling menjelek-jelekan ya kalian bikin sahabatan gitu? Saling mendukung, saling menyayangi. Betul ya, kalau saling menyayangi kita yang sahabatan ini kan? Ya Bu. Gak boleh kita saling menjelek-jelekan teman kita, ngomong-ngomongin teman kita gak boleh kita. Terus kalau yang tahu kasih filia itu apa? Ya, kasih filia ini kasih terhadap saudara, yaitu kepada orang tua, kakak, adik gitu. Kasih yang ada di dalam keluarga kita. Itulah kasih filia, kasih terhadap saudara kita. Kalau kasih eros siapa yang tahu? Kasih yang dibarengi dengan nafsu antara dua orang yang berlainan jenis. Ini pasti ada yang pacaran di kelas ini kan? Ada. Walaupun nggak di kelas ini pacarnya, pasti ada yang pacaran kan? Ada. Kamu bilang nggak pacaran kalian, tapi kalian semua. Dan bisa tidak kalian kan? Udah SMA ya, bisa pacaran. Asal tahu batasannya, ya kan? Kok di sekolah ini pacarmu? Di sekolah ini? Itulah tadi deh. Kenapa tersambar kau? Ada pacarmu di sini juga? Iya Bu, si Holland Bu. Berarti si Holland terus tuh. Itulah tadi kasih eros, kasih antara lain jenis. Nah, di sini kan ada 3 pembenaran menurut Martin Luther. Di sini ibu akan buat kelompok ya adik-adik. Kita akan membuat 3 kelompok. Di sini nanti kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3 nanti adik. Gabung aja nanti dengan kelompok 3. Kalian buat bentuk kelompok atau gimana? Bentuk kelompok aja ya, gabung itu udah. Boleh dulu deh. Dari kita nanti tugasnya apa? Yo, tapi jangan pakai apa yang suaranya deh, apa yang suaranya ya.
kelompoknya lebih bagus dari kelompok ini. Ibu kasih waktu berapa menit untuk membahas materinya? 12 Bu. 5 menit Bu. Jadi bisa 5 menit ya? Ya Bu. Dikerjakan ya Dek, jangan ribut ya Dek. Ya Bu. Masih semangat ya kuliah? Nanti kita bahas breaking. Iya. Ya udah dilanjut dulu membahas ini. Kalau udah siap dibahas ini nanti kita bahas breaking ya. Iya. Kan gini enak. Muncul lagi mau ngajar di kelas ini kalau semangat kali orang-orangnya. Iya. Tuh, Masuk ke dalam Dek, mau bilang apa? memanggil latihan Bu. Oh latihan ke P5? Iya Bu. Siapa yang latihan Dek? Banyak juga latihan dari kelas ini ya? Ya udah, keluar yang latihan tapi pelan suaranya Dek. Pelan suaranya Dek. Tapi nanti diminta dari temannya aku pembahasan kita ini ya? Iya. Biar dia ulangi nanti di rumah. Oke Bu. Biar yang latihan ini nggak ketinggalan sama teman-temannya. Oke. Suaranya ya Dek. Biar kelompok yang lain mau mengerjakan tugasnya. Ya. Berarti kelompok satu jadi 3 anggotanya ya? Kalau berarti ibu anggota kalian harus semangat. Karena kita tadi dapat espriti. Oke Bu. Ya, nanti diminta pelajaran ke temannya ya. Ya Bu. Udah ada keluar semuanya. Kok kayak gitu Kak Dion? Udah keluar semua teman-temannya? Udah Bu. Pelajaran tinggal kita nambah kan? Ya Bu. Udah siap? Belum siap kan? Nanti tinggal kelompok 3 yang belum siap. Ya Bu. Udah? Ya, mana kita pilih? Spring dulu atau maju ke depan? Maju ke depan dulu. Maju ke depan dulu. Membacakan hasil materinya atau speaking? Kita selalu
kembalikan mejanya, garis sedikitnya. Yaudah. Kelompok yang pertama ibu tunjuk. Oh, karena urutan ini kelompok pertama maju ke depan deh. Siapa maju ke depan deh membacakan kelompok hasil kelompoknya? Satu aja deh, perwakilan. Apa itu sholat Id dari kelompok pria? Sholat Id menegaskan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus saja, bukan melalui perbuatan baik atau jasa manusia. Keselamatan adalah anugerah yang diberikan oleh Allah semata-mata berdasarkan iman, bukan upaya manusia. Sholat Id menjadi salah satu pilar utama ajaran reformasi Protestan, menekankan kembali peran iman sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan, bertentangan dengan ajaran gereja Katolik saat ini. Ya, berarti sholat Id itu yang dibenarkan karena iman. Tepuk tangan dulu buat sama pemerintah. Kita lanjut sama kelompok 2. Siapa yang maju dari kelompok 2, Dek? Sholat gereja hanya oleh anugerah yang menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah saja, bukan hasil dari usaha atau pencapaian manusia. Keselamatan adalah penggunaan cuma-cuma dari Allah yang diterima melalui iman, bukan upaya manusia untuk memperolehnya. Berarti dibenarkan karena anugerah. Beri tepuk tangan sama kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3, kelompok yang paling banyak, berarti harus lebih uang hasil dari kelompok ini. Skriptura. Sola Skriptura menegaskan bahwa Alkitab saja yang menjadi satu-satunya sumber tertinggi dan otoritas vital dalam hal iman dan kehidupan Kristen. Alkitab dianggap sebagai firman Allah yang tertulis dan menjadi pedoman utama bagi kebenaran bahwa tradisi gereja atau ajaran manusia dan mampu berdiri sendiri selaku otoritas pemungkas doktrin Kristen. Dapat disimpulkan bahwa Udah, berarti tadi dibenarkan karena Injil. Beri tepuk tangan sama kelompok 3. Tadi yang pertama sholat Id dibenarkan karena apa? Iman. Kalau sholat Gracia? Anugerah. Kalau Skriptura dibenarkan karena Injil. Terbaik kan emang kelas ini, senang kali mengajar di kelas ini. Jadi lah terus kalian ya kalau menerangkan kuliah langsung cuma menangkap. Kita kembalikan lagi kelompok kita ya. Biar kita breaking. Tapi jangan pakai suara kuat-kuat ya. Kita langsung lanjut ke kelas 2. Nanti habis waktu kita nggak bisa breaking. Tapi tadi ibu lupa mengumpulkan buku kebaktiannya. Nanti saya explain aja ibu kumpulkan buku kebaktiannya ya. Ya bu. Semangat kali Pak Dion. Coba ada buku kebaktianmu Dion. Itu kan enak. Ini untuk siapa?
Lihat ya. Misalnya kalau ibu bilang benar salah, kalau ibu bilang benar-benar, kalau benar-benar ini dilakukan yang sebenarnya. Kalau ibu bilang maju, maju satu langkah itu kan maju. Kalau itu ibu bilang benar-benar. Terus kalau ibu bilang salah, kalau ibu bilang maju, kalian mundur. Kebalikannya. Paham ya? Berarti kalau salah maju jadi Iya, misalnya kalau ibu bilang tadi, kalau ibu bilang benar, berarti kalian melakukan yang benarnya. Kalau ibu bilang salah, kalian melakukan kebalikan dari kata itu. Misalnya kalau ibu bilang benar salah, kalau ibu bilang benar salah berarti kan benar sama salah kan? Kalau ibu bilang maju-maju, berarti maju mundur. Karena ibu bilang benar salah. Paham nggak? Paham. Siapa di sini mau ibu buat contoh satu? Contohnya satu siapa? Kalau dia mau jadi contoh, siapa yang buat contohnya? Biar langsung kita mulai speaking kita deh. Oh, kau balik sini dia. Dia. Karena kau balik depan dia. Kan tadi ibu bilang salah benar kita kan? Ya, Jadi kalau ibu bilang ini benar-benar, kalau ibu bilang maju-maju, maju. Kalau ibu bilang salah-salah, berarti kalau ibu bilang mundur-mundur jadi maju-maju gitu ya. Terus kalau sini belum. Kalau ibu bilang benar salah, mundur maju. Mundur, benar salah tadi kan? Benar salah, kalau ibu bilang mundur maju jadi mundur. Masih ngelek dia. Ini kita uji kefokusan. Kalau ibu bilang tadi kan ibu bilang benar salah. Kalau ibu bilang mundur maju jadi mundur. Biar fokus dan uji kefokusan kalian. Ini fokus apa enggak kalian? Soalnya tadi semangat kalian. Fokus apa enggak? Oke, ibu ulangi sekali lagi ya. Salah benar. Maju. Mundur. Maju. Oke gitu ya. Betul ya semuanya? Diri. Diri di sela-selanya. Ada yang di belakang. Adalah ambil posisi aman, baru ada yang di depan. Jangan sampai ada yang di kursi dalam kuliah. Karena kan ini maju mundur nanti buat. Udah? Ini yang paling mudah dulu ibu bilang ya. Benar. Maju. Semangat lah deh. Mundur nih, Miss. Maju. Ini semangat ya dek. Maju. Ini benar-benar. Maju. Oke. Kalau ini salah. Mundur maju. Ini salah. Berarti kalau mundur maju, ini maju mundur. Masih nggak fokus semuanya. Ibu lagi ya. Bang. Kamu kau sampai sini, yang di situ. Oke, ulangi lagi. Benar salah. Maju mundur. Ini maju deh. Kan benar salah. Maju mundur. Jadi maju. Belakang. Ini kalau salah itu kebalikannya deh. Ini nanti kalau yang salah dihukum ya. Di sini. Biar fokus makanya fokus. Oke. Yang paling gampang dulu lah kita maju salah benar ini. Benar salah. Maju mundur. Si dia udah fokus loh lah, Bah. Benar. Diri jongkok. Tadi kan bilang salah benar. Diri jongkok. Berarti jongkok. Tiga kali lagi kita buat ya. Kalau masih ada yang salah, nanti maju ke depan. Benar. Oh, benar salah. Ini enggak deh. Enggak sesuai dengan itu. Sesuai dengarkan kata yang tiga ini.
Benar, salah, benar. Maju, mundur, maju. Maju, maju, maju. Lagi kakak gampang maju-maju kuat kan? Lagi. Salah, salah, benar. Nah, ingat ya, salah, salah, benar. Harus cepat ya. Salah, salah, benar. Maju, maju, mundur. Mundur, 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 Wir. Pegang dengan sedalamnya. Sekali lagi kita buat ya, tadi udah banyak kali benar. Sekali lagi kita buat. Ini ibu tengok siapa yang salah nanti ibu bawa ke depan. Kita hukum, oke? Benar, salah, benar. Benar, salah, benar. Ganti. Salah, benar, salah. Salah, benar, benar. Salah, benar, benar. Jongkok, diri. Jongkok. Tadi coba di sana ada yang salah. Ini tadi kan kita harus jujur kan? Jujur sama yang salah langsung maju ke depan. Yang salah. Mundur, maju. Maju. maju, mundur. Oke. Ya nanti ada dihukum ya. Dulu. Nanti kita pikirkan hukuman tadi apa. Udah. Tadi kan ibu bilang kalau ibu tadi lupa buku kebaktian. Dikumpulkan dulu buku kebaktiannya. Satu orang perwakilan mengumpulkan buku kebaktiannya. Siapa? Jujur ya. Siapa di sini yang hari Minggu ke gereja? Siapa lagi ke gereja? Kenapa ke gereja, Dek? Kalau Tuhan malas untuk menghapus kamu gimana? Nggak boleh bilang malas ya, Dek. Ya, bahaya kan kalau malas. Apa alasanmu? Ke gereja. Kenapa emang anaknya? Siapa lagi tadi yang nggak ke gereja itu? Siapa tadi yang nggak ke gereja? Siapa? Kau gerejanya Dion? Kau gereja kita. Tadi kau lama nggak gereja. Kenapa kau lama nggak gereja? Malas lagi. Yang di sana malas. Jadi? Hah? Oh bentuk. Bagaimana nih? Jadi kalau cuma kita terbuka untuk menerimamu gimana? Berat kan? Gereja. Hari Minggu gereja ya, Dek? Cuma sekali seminggunya beribadah. Dikasihlah hatinya yang sekali seminggu itu ya. Ya, Bu. Epi, ada Epi? Mau ngapain, Dek? Oke deh, tadi kita kan udah belajar lagi kita ya. Ya, Bu. Tadi kan kita ada 3 judul tuh. Nilai-nilai Kristiani yang berpusat pada Yesus, perbedaan keadilan secara umum dan secara Kristiani, dan 3 pembenaran menurut Martin Luther. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, siapa yang ingin membuat kesimpulan maju ke depan? Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan dari ke depan, Dek?
bahwa nilai Kristiani berpusat pada ajaran dan teladan hidup Kristus, seperti yang ibu jelaskan dari bahwa ada nilai-nilai Kristen, yaitu pertama kasih, di mana kasih merupakan inti dalam Yesus. Dua, pengampunan. Yesus mengajarkan untuk mengampuni orang lain seperti kita mengharapkan pengampunan dari Tuhan. Tiga, kerendahan hati. Empat, integritas dan kebenaran. Lima, belas kasihan. Enam, pengampunan dosa, di mana Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tujuh, hidup kekal, di mana Yesus menjanjikan hidup yang kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Oke, terima kasih Dek. Di sini Ibu ngasih tugas rumah, tapi tugas rumahnya ini berkelompok. Kelompoknya tadi kelompoknya tadi ya. Tadi kan kita membahas tentang 4 kasih itu. Ada kasih agape, kasih storge, filia dan eros. Kalian contohkan, kalian buat video ya, dalam video ya. Seperti apa itu kasih agape? Yang tadi kan kasih agape, kasih yang berasal Tuhan yang tanpa mengharap imbalan. Coba videonya di situ. Kalian entah contohnya itu memberi tanpa mengharapkan imbalan. Pandai-pandai udah lebih pandai kan sekarang kan? Udah banyak sekarang di YouTube apa segala macam kan? Nanti pandai-pandai kalian lomba seperti apa? Tadi kelompok satu mana tadi? Ini kan? Kelompok kalian itu tadi membahas tentang kasih agape. Kalian buat videonya ya dek. Terus kalau pas yang kedua itu kasih storge, kasih terhadap sahabat. Kalian boleh nanti video tentang sahabat gitu ya. Terus yang ketiga kasih filia, itu dari kelompok 3 kan? Ya Bu. Kalau kelompok 3 tadi kasih filia itu kasih terhadap saudara. Kalian boleh nanti video tentang saudara gitu ya dek. Pandai-pandai kalian nanti semua di situ. Jadi materi kita minggu depan dan kalian mempelajarinya biar pas Ibu masuk kalian udah tahu apa yang mau kalian kita bahas ya. Catat materi kita minggu depan. Sekarang jam ketiga. Jadi materi minggu depan yaitu It's the third time to study. menentukan pilihan terhadap perkembangan pribadi. Rencana seperti apa itu ya dek? Minggu depan kalau Ibu tanya, udah harus ada yang jawab. Udah bisa langsung kalau Ibu tanya langsung bisa dijawab kan ya dek? Nah, sekian dari pertemuan kita hari ini. Siapa yang bersedia menutup pembelajaran kita ini? Yang dihukum tadi lah. Siapa tadi yang salah? Dia ada dihukum tadi ya? Menutup ya. Terima kasih. Ini nanti deh buku bacanya di bawah ya. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Semoga yang Ibu ajarkan tadi